Ada sebuah kabar atau rumor yang cukup menggemparkan setelah Pep Guardiola resmi mengakhiri karirnya sebagai pelatih Manchester City setelah melatih klub tersebut selama 1 dekade. Dan rumor ini mengatakan bahwa Pep Guardiola sudah memberitahu teman-teman atau circle terdekatnya bahwa Pep Guardiola memiliki minat untuk melatih timnas Inggris, dan kabar ini dilansir langsung oleh Daily Mail Sport. Gimana nih Sen? Langsung kita bahas. Ini menarik mengingat Thomas Tuchel dianggap sebagai mata-mata Jerman. Mungkin ketertarikan Pep Guardiola ini kan setelah rilisnya final squad yang dipanggil oleh Tuchel untuk squad Inggris di Piala Dunia kan gitu. Baru setelah itu Pep Guardiola gemes mungkin. Anjir, lu kok enggak manggil pemain-pemain ini gitu kan, malah manggil pemain mana gitu kan. Apalagi bisa jadi karena memang Pep Guardiola masih betah di Inggris kan. Jangan-jangan kan setelah 10 tahun di Manchester kan dia masih nggak mau move on ke negara lain gitu kan. Iya benar ya, kalau misalkan harus pulang juga Spanyol ke Inggris cuma berapa, sejam setengah atau 2 jam mana ya, masih dekat gitu. Apalagi ya tentu saja orang yang berhasil mendominasi Inggris selama 10 tahun ya. 10 tahun kan, dari 2016 ke 2026 kan. Pep Guardiola menangani Manchester City dan mendominasi Liga Inggris. Ya tentu saja daripada Thomas Tuchel lebih baik Pep Guardiola yang benar-benar sudah memahami sepak bola Inggris kan. Ini kabar ini sangat menarik karena sebelumnya di-compare dengan berita bahwa Pep Guardiola melatih Italia, itu sangat nggak make sense. Dari awal berita itu keluar, gue ibaratnya Pep Guardiola itu Pep Guardiola mau nganggur. Ibaratnya ya, apalagi melatih timnas Italia kan nganggur berarti. Nggak ada kompetisi Piala Dunia, nunggu Euro tahun depan. Nganggur dong kalau milih Italia. Nah, sedangkan emang benar seperti apa yang lu bilang tadi, mungkin Pep Guardiola itu lebih kepikiran lagi setelah Thomas Tuchel dihujat ya, karena memang beberapa pemain bintang Inggrisnya sendiri itu tidak dipanggil gitu. Bukan bintang Inggris sih, mediocre. Karena hanya beberapa saja yang pantas dipanggil ya. Mungkin kita sebutkan ada nama Jack Grealish. Wajar nggak dipanggil. Kenapa? Karena cedera parah kan ketika dia dibuang oleh Pep Guardiola kan, dia cedera sampai ada foto momen dipotoin temennya mabuk ketiduran kan. Itu kan masa recovery cederanya. Kemudian ada Bowen, pemain West Ham. Mungkin ya kan kita tidak tahu dia siapa kan. Meskipun dia West Ham ya. Kemudian ada Gibbs White dari Nottingham Forest, Quentin, Phil Foden dari Manchester City. Itu yang paling mungkin itu yang membuat Pep gemes mungkin. Kok Foden the next Messi nggak dipanggil kan? Itu. Kemudian ada Luke Shaw, wajar karena sudah tua kan Luke Shaw. Meskipun ya performanya bisa dibilang agak konsisten ya. Tapi konsisten karena memang Manchester United tidak punya pilihan lain kan, itu cadangan. Kemudian ada Colwill, ada Maguire. Nah, Maguire ini sempat jadi perbincangan punit-punit sepak bola Inggris kan. Apalagi seperti Wayne Rooney, Gary Neville, ibaratnya kita lihat Harry Maguire ketika mode timnas kan beda ya, mainnya lebih perform lagi kan. Sedangkan di musim ini Harry Maguire itu salah satu pemain yang menjadi faktor kesuksesan eranya Michael Carrick karena beberapa kali mendapatkan man of the match kan. Bahkan man of the month kan ibaratnya. Keren banget sih. Kemudian ada Trent Alexander-Arnold. Nah, itu mungkin lagi-lagi kutukan pemain Real Madrid. Bukan, mungkin Thomas Tuchel mikir ngapain gue panggil pemain yang kemarin ribut di training camp Real Madrid gitu. Nah, ibaratnya setelah kita bahas Argentina, Mas Antonio nggak dipanggil, sekarang ada Jude Bellingham juga. Ini kutukan pemain Real Madrid. Ada Pop ya, ini kipernya Newcastle, tapi ya pasti milihnya Pickford ya. Namanya. Nah, ada satu nama yang menurut gua ini tadi nama yang gue sebutin itu mediocre semua, mungkin kecuali Maguire saja ya. Untuk Phil Foden juga mediocre karena tidak perform kan di season sekarang karena baru comeback dari cedera kan gitu. Mungkin Maguire yang masih pantas lah. Ada satu nama yang harusnya pantas walaupun tengil, dia itu tidak dipanggil. Itu Cole Palmer. Wah, itu dia. Cole Palmer. Padahal rakyat Inggris sudah tahu kegagalan di final Euro itu gara-gara memasukkan Cole Palmer telat. Betul. Ini juga menjadi tanda tanya besar ya, karena kok yang perform aja nggak dipanggil seperti Cole Palmer. Pertanyaan itu gini Sen, publik dari supporter yang ada di Inggris ya, jika memang ingin potong generasi, kenapa dilakukannya justru setelah mendekati Piala Dunia itu sendiri, tinggal 2 minggu lagi, kenapa langsung dicoret-coret semua kan? Kenapa nggak jauh-jauh hari gitu? Pertanyaannya kan di situ yang dikritik, sehingga adalah sebuah narasi bahwa Thomas Tuchel mata-mata Jerman. Tapi kebanyakan yang dipanggil itu kan pemain Arsenal yang banyak kan ya. Ada beberapa pemain Arsenal yang dipanggil ya. Tentu saja RT Bukayo Saka dipanggilnya sih gue tahu ya. Dipanggil ya. Saka itu dipanggil. Saka kan dipanggil ya. Mungkin untuk nama-nama pemain yang
udah dipanggil ini kan ya mungkin mediocre, bisa mediocre itu ya karena mereka rame di Inggris selalu diberitakan ya. Ya itulah yang membuat Pep Guardiola itu gemes sepertinya gitu. Nah, yang bikin jengkel lagi saya, Ivan Toney yang sudah bermain di Liga Irmas atau Liga Saudi Iya, itu justru dipanggil. dipanggil kembali. Itu kan jadi apa ya? Alasan Thomas Tuchel itu dibantah oleh keputusannya sendiri. Jika alasannya potong generasi, kenapa Ivan Toney yang bukan siapa-siapa di timnas Inggris justru dipanggil gitu kan? Ini kan jadi pertanyaan besar juga kan. Iya ya, mungkin untuk Thomas Tuchel sendiri dia tahu pilihannya sendiri ya. Mungkin dia udah jenuh jadi pelatih, makanya aduh harus kerja lagi di Piala Dunia nih, mending langsung gagal fase grup aja lah, dengan capek. Apa jangan-jangan ini dia sakit hati sama federasi Premier League, Betul. masalah Chelsea, Federasi Inggris ya. Inggris. Federasi Inggris bener. Masalah Chelsea. Iya, dendam karena naik bus 4 jam. Ya kan ceritanya away 4 jam kan ketika champion pada saat itu. Mungkin karena hal itu juga ya. Benar-benar bisa jadi ya. Nah, kita balik lagi ke topik tentang Pep Guardiola. Jika memang Pep Guardiola mengeluarkan statement bahwa dia berminat untuk melatih timnas Inggris, otomatis ini akan menjadi kabar baik bagi Federasi Sepak Bola Inggris sendiri ya. Betul. Dan kalau memang benar-benar di ACC gitu kan, ya mungkin setelah Piala Dunia langsung mendukangi timnas Inggris. Iya, soalnya lagi free ya untuk Pep Guardiola kan lagi free kan sudah meskipun dari meskipun sekarang jadi ini ya ambasador dari stakeholder ya stakeholder. Iya, kita tunggu saja, tapi ya kalau karena memang masih memiliki jabatan di Manchester City, yang paling realistis atau paling logis untuk Pep Guardiola kembali berarti ya untuk negara, karena untuk klub ya tidak bisa ya karena memiliki jabatan di Manchester City. Mungkin rehat dulu gitu ya. Ya mungkin untuk Pep Guardiola ya cocok juga karena kan ada beberapa negara juga yang melakukan regenerasi pelatih setelah Piala Dunia ini ya. Salah satunya adalah Portugal, kemudian ada Prancis yang katanya Zidane ya, the nextnya Deschamps adalah Zidane. Ya mungkin dengan Inggris juga gitu. Ya dari debut awalnya Tuchel membawa Inggris di kompetisi besar aja udah gini kan gitu. Betul. Tapi mungkin kalau misalkan kita lihat dari rekam jejaknya Tuchel, dia kan pelatih yang tidak bisa diremehkan. Betul. Membawa skuad Chelsea bisa menjuarai Liga Champions pada saat itu kan ada yang mengira Chelsea bisa mengalahkan Real Madrid di semifinal. Pada saat itu kan. Ya, buktinya setelah tidak ditangani oleh Tuchel, pemain-pemain tersebut hilang. Artinya pemain tersebut bagus karena pelatihnya. Ya salah satunya Azpilicueta, Christensen, Jorginho. Jorginho. Itu kemana setelah itu kan? Cuma yang bisa bertahan cuma satu kan, di Kante doang. Gitu. Havertz juga. Havertz bagus aja. Nggak jelas lah ibaratnya. Gitu kan, nggak ada yang lainnya gitu kan. Apalagi kalau ngomongin Thomas Tuchel juara UCL dengan Chelsea, di semifinal mengalahkan Real Madrid, di final mengalahkan Manchester City mengalahkan Pep Guardiola itu sendiri. Dan gue tuh ada feeling beberapa hari terakhir, feelingnya apa jangan kejutannya itu Inggris yang menjadi juara Piala Dunia. Jadi gitu, soalnya Tuchel ini mematahkan stigma ataupun mematahkan tidak melakukan hal mainstream seperti pelatih-pelatih Inggris sebelumnya, di mana pelatih-pelatih Inggris sebelumnya itu pasti ya Southgate kan pasti siapa yang ramai di media panggil, kan seperti itu. Kedikte sama media ya. Mediocre lah. Benar-benar ketipu sama mediocre aja, pemain-pemain mediocre kan gitu. Mungkin karena itu. Sedangkan Thomas Tuchel sendiri, nama-nama yang dipanggil itu benar-benar nama-nama pemain muda yang lagi gacor di IPL ya. Salah satunya ada Kobbie Mainoo juga dari Manchester United, ada Bukayo Saka. Ibaratnya ya memang ya itulah regenerasi ibaratnya kan. Dan dari pemain yang tidak dipanggil menurut gue cuma ya Maguire sama Palmer aja. Lainnya mah wajar nggak dipanggil kan, apalagi Grealish cedera, Luke Shaw udah tua gitu kan. Alexander Arnold ya tropiless di Real Madrid kan gitu. Itu sebuah aib nggak dapat trofi di Real Madrid. Walaupun Real Madrid sering kan seperti itu. Ibaratnya aura-aura negatifnya takut ke bawah. Makanya kan pemain Real Madrid di timnas Spanyol nggak ada, di Argentina nggak ada, di ini juga nggak ada ya. Ini menarik banget sih dari Pep Guardiola sendiri ya. Nah, ngomong-ngomong soal, jadi ada sebuah komedipan kalau memang Pep Guardiola akan melatih negara dan negara itu Inggris ya, mungkin akan mengikuti jejak dari Luis Enrique. Luis Enrique itu kan setelah melatih Barcelona kan sempat melatih negara dulu, melatih Spanyol dan fokusnya di Eropa ya, di Piala Eropa kan ibaratnya. Apakah target dari Pep Guardiola juga ingin membawa Inggris ke Eropa gitu kan? Ya untuk turnamen terdekat ya ke Euro dulu kan. Euro terus ada turnamennya Ronaldo ya, Nation League ya, gitu kalau di Eropa. Kalau untuk ya cocok sih, memang kan harusnya regenerasi pelatih sebuah timnas gitu.
head coachnya sebuah tim nasional itu kan harusnya setelah Piala Dunia selesai, sok mau milih lanjutin proyeknya atau ganti ubah gitu. total ya. Jangan seperti Indonesia ya, Iya. kualifikasi malah ganti, kan itu gagal kan gitu. Kalau pelatih yang sukses itu kan seperti itu ya. Iya. Tadi ketika Scaloni masuk ke Argentina ya, setelah Argentina gagal di 2018 Iya. masuk, dan prosesnya ketemu hasil di 2022 kan Bangun gitu. ulang ya, bangun ulang Iya, dari awal ya. iya, ulang ya, sama seperti Spanyol kan, ketika Enrique gagal, buktinya dengan memasukkan De La Fuente kan, Iya, akhirnya De La juara Fuente. Euro kan, Juara sekarang Euro. untuk ke Piala Dunia gitu. Juga menjadi salah satu alasan dan juga faktor menarik ya jika nanti Pep Guardiola memang akan melatih timnas Inggris gitu kan. Nah, kalau menurut lu termasuk yang setuju nggak nih sama rumor ini, Sen? Gue setuju sih, daripada Pep nganggur. Nah, sayang banget ya soalnya sekarang nggak apa-apa lah Pep nggak ada di sepak bola ya. Jadi, maksudnya di sepak bola reguler klub gitu. Iya. Soalnya ada Enrique, ada Arteta, sekarang kan ada pelatih-pelatih baru yang bisa kita ikuti gitu. Kalau jujur sebelum itu kan gue tuh cuma ngikutin Klopp sama Pep. Klopp udah pensiun duluan, cuma Pep doang gitu. Nah sekarang ada Kompany, ada waduh pelatih-pelatih yang patut kita ikuti gitu kan, dan menarik banget untuk kita lihat taktiknya akan seperti apa gitu. Itu. Jadi mungkin kalau pembuktian diri Pep itu ya di timnas Inggris, karena dulu ketika Pep Guardiola datang ke Manchester City, di mana Manchester City itu ya bukan tim kuat ya. Nah, statement dari Pep adalah saya datang ke Manchester City karena saya ingin membuktikan bahwa saya pelatih yang baik. Tetapi hal itu tidak valid karena Manchester City itu punya duit, Sen. Ibaratnya Pep Guardiola itu bisa membangun skuadnya dengan duit gitu kan, didorong sama duit. Ketika membela negara kan hal itu nggak bisa karena memang tidak bisa beli pemain kan. Jadi kualitas Pep itu akan diuji bagaimana dia memanfaatkan pemain timnas Inggris yang ada dan harus memberikan prestasi gitu kan. Tapi kalau Inggris ya nggak valid dengan statementnya tersebut. Apa tuh? Itu market value Inggris mahal karena ya memang market value mediocre semua kan, tapi berlabel pemain mahal. Kalau misalkan mau datang ke klub yang notabene pemain-pemainnya seadanya, ya Sriwijaya sekaligus gitu kan. Ya kalau untuk di Eropa ya masih banyak pemain yang bagus lah ya. Kalau Italia ya Italia gitu ya. Kalau misal sekalinya ke Sriwijaya aja. Tapi ini saya ibaratnya kemenangan terbesar Pep Guardiola ketika nanti sukses di timnas Inggris adalah membuktikan bahwa it's coming home itu ada di tangan Pep. Dan cocok logi juga kan, bisa memecahkan rekor dan juga menciptakan sejarah di Manchester City, membawa Champions League pertama untuk City, Enrique dengan PSG gitu kan. Pep itu ya mungkin kalau cocok logi Inggris yang belum bisa mendapatkan apa-apa, belum pecah telur ya. Pep kan sudah ada pengalaman track record memecahkan sebuah telur di sebuah tim gitu kan. Apalagi bukan kaleng-kaleng sextuple pertama di dunia itu kan Barcelonanya Pep gitu kan. Kalau misalkan Inggris dengan Pep tidak bisa melakukan hal tersebut juga, ya benar Inggris tim terkutuk. Nah, itu tantangan banget ya, challenging banget buat Pep ya, buat timnas Inggris sendiri. Tapi it's coming home yang kayak cuplikan Dakota Johnson tuh. Where is home? Kata supir taksinya, home weh. Kau bilang sama seperti Inggris it's coming home aja. Itu harus spesifik kan. Cuma PC. Ibaratnya ujung-ujungnya it's coming home ya. Nih kocak banget, tapi gue sangat setuju karena ya mungkin karena faktor ini sih, karena faktor Pep Guardiola udah nyaman di Inggris. Kedua, publik dari Inggris juga udah jatuh cinta banget ke Pep Guardiola ya, nggak punya musuh ya, nggak punya musuh. Dan ibaratnya ketika Pep menjadi pelatih timnas Inggris, mungkin scouting pemain-pemainnya bisa keren lah. Ibaratnya pemain-pemain yang dipercaya sama Pep itu benar-benar digembleng di klubnya masing-masing dengan arahan Pep Guardiola. Ibaratnya juga menjadi kabar baik. Ya dari dua pemain ini aja, Palmer sama Foden yang pernah dipegang Pep kan. Manchester City kan. Dan juga Foden, ya mungkin itulah yang membuat Pep waduh anak didik gua nggak dipanggil, nggak ngehargain gua, kata Pep Guardiola gitu. Apalagi Pep ini kan statementnya dia obrolan di circle terdekat dan kemudian bocor di media dan diberitakan oleh Daily Mail kan, belum statement resmi ya. Jadi mungkin nanti skuad yang Inggris yang dadakan dicoret ini banyak sekali teman-teman yang komen juga di sosial media kita ya, sayanya ya paling cuman babak grup aja udah babak belur katanya gitu. Nah mungkin spekulasi tentang Pep ke timnas Inggris akan kita lihat sejauh mana Thomas Tuchel membawa timnas Inggris di Piala Dunia, itu sih spekulasi. Tapi gue punya konspirasi ya apa kali ini. Jadi yang terakhir konspirasi, jadi kenapa Thomas Tuchel itu memanggil pemain-pemain yang tidak seharusnya, pemain bintang tidak dipanggil.
Maka mungkin dia sudah feeling, kan sudah ada sejarahnya, banyak sekali pelatih yang dipecat Amin 1 Piala Dunianya atau Amin 1 penyelenggaranya. Kayaknya Thomas Tuchel udah feeling kayaknya gue bakal dipecat kayak gitu. Jadi ya. Jadi nanti yang nerusin gua kasih yang jelek-jelek. Gitu. Seperti yang gitu. Mungkin belajar dari pemecatan pelatih Saudi Arabia. Ya, Saudi Arabia pemecatan di Chelsea juga kan seperti itu tuh kan. Iya. Bukan di Chelsea ya. Di Matteo yang di Chelsea yang setelah juara dipecat di Matteo. Iya, di Matteo di musim awalnya ya mungkin seperti itu ya. Tetapi ya lagi-lagi kita tidak bisa meragukan Thomas Tuchel ya. Iya. Kalau ternyata sukses sampai semifinal kan itu keren Iya, banget. tapi itu ya beberapa hari gue feeling sepertinya Inggris yang juara. Udah feeling seperti itu karena anti mainstream, Anomali, anti mainstream sama anomali seperti juga ya. ketika Argentina tidak difavoritkan oleh siapapun ya di 2022 gitu. Bergebrak gitu kan. Nah. Ya kita tidak tahu pada saat itu kan nama seperti siapa strikernya Argentina yang Galatasaray, Inter Milan yang selingkuh. Oh, Icardi nggak dipanggil pada saat Icardi. itu kan. Ya apalagi ya perasaan 2022 tuh pokoknya banyak sekali pemain yang harusnya dipanggil Argentina tidak dipanggil Banyak gitu kan. kalau Nah, tadi itu kan banyak sekali yang underestimate ya. punya Tiel, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, McAllister yang main ini juara juga gitu. Dan pada saat itu kita tidak tahu pemain-pemain itu pemain mana. Ya bayangkan masih di River Plate. Iya. Enzo Fernandez juga kan gitu. McAllister masih di Brighton pada saat itu. Molina belum ke Eropa bahkan kalau nggak salah masih di River Plate kan. Setelah itu kan di Nottingham Forest gitu kan. Intinya ya juara dunia gitu. Nah ini patut diklik nih Sen. Jangan-jangan ini adalah tahun anomali di mana dominasi Inggris bukan dari negara tapi klubnya juga. Karena Europa League yang menang klub Inggris, Conference League yang menang Inggris, apalagi nanti ya kalau sampai Arsenal juara Liga Champions, tidak menutup kemungkinan teori bahwa timnas Inggris juara Piala Dunia itu masuk akal. Jangan-jangan keempat turnamen terbesar itu juaranya Inggris anjir. Jangan-jangan gitu. Tapi ya justru itu menariknya saya. Anomali itu kan menarik karena tidak mungkin datang dari sebuah ketidakmungkinan gitu ya. Ya bisa saja. Orang Inggris tinggal pilih Arsenal juara champion atau Inggris juara Piala Dunia. Tapi ya pasti pilih dua-duanya kan. Ya enggak lah, pilih Piala Dunia. Arsenal juara nggak ada yang ngasih selamat. Tapi ini benar-benar keren ya. Kalau memang terbukti terjadi, berarti kita visioner kan. Gue ngomong bahwa ya 4 turnamen besar ini akan dimenangkan oleh Inggris ya. Kita buktikan saja per video ini diupload malamnya itu final Champion ya. Kita buktikan kalau misalkan hal seperti itu ya mungkin bisa terjadi. Ya langkah awalnya dari Arsenal menjuarai Champions League walaupun tidak mungkin. Nah itu dia ya. Makanya buat teman-teman info aja nanti kita akan restream ya, baik itu final UCL maupun spesial edisi Piala Dunia kita akan restream di YouTube kita ya. Besok ya jam 11 malam. Jangan lupa buat pantengin terus restream kita untuk bisa memantau pertandingan baik itu final maupun Piala Dunia nanti. Nah, ada yang mau dibahas lagi mungkin sudah ya. Mungkin kita sudah ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita bahas tentang kemungkinan Pep Guardiola melatih timnas Inggris dan juga bagaimana nanti Thomas Tuchel akan membawa Inggris di Piala Dunia setelah pencoretan nama-nama besar yang menjadi kontroversi di publik sepak bola Inggris itu sendiri. Nah, kalau teman-teman punya opini, punya argumentasi sendiri tentang Pep Guardiola, apakah teman-teman setuju Pep untuk melatih Inggris atau tidak, teman-teman boleh drop opini kalian di kolom komentar. Nah, thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.